Kemarin kan kita udah ngebahas nih tentang ilmu hukum, definisinya tuh apa, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, dan sumber-sumber hukum tuh dari mana aja tuh kita udah bahas kemarin lengkap banget di video aku sebelumnya. Jangan lupa tonton ya gengs. Dan sekarang nih kita akan ngebahas tentang perikatan dan perjanjian. Sebelum kita memulai uraian tentang hukum perjanjian, akan lebih baik lagi kita akan ngebahas dulu tentang apa itu perikatan. Perikatan itu timbul karena adanya perjanjian dan juga dinyatakan dengan adanya undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang tuh banyak mengenal tentang istilah perjanjian. Contohnya kayak perjanjian jual beli rumah, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya. Tapi istilah perikatan tuh kurang mereka kenal karena mereka lebih mengenal istilah perjanjian. Contohnya nih ya, satu pihak jual rumah ke pihak yang lainnya. Dan pasti di antara itu tuh ada perjanjian kan, kayak entah perjanjian tertulis atau apa. Nah, di situ tuh sebenarnya juga ada yang namanya perikatan. Tapi karena sifatnya perikatan itu tidak terlihat atau abstrak, jadi kayak lebih familiar itu terdengar perjanjian. Padahal sebenarnya tuh di antara itu tuh ada yang namanya perikatan. Perikatan itu dapat dilihat dari ciri khas perjanjian yang mana sudah memenuhi kriteria dari suatu perikatan, ataupun perjanjian tersebut oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perikatan. Agar lebih jelas lagi dan dapat dipahami dengan gampang atau lebih mudah, saya akan memberikan contoh kasus. Contoh kasus pertama yaitu adalah Intan adalah seorang pengusaha. Dia itu umurnya 22 tahun. Dia sepakat ngejual rumah miliknya itu kepada si Indra, seorang pengusaha tekstil yang berumur 32 tahun. Dan kesepakatan itu dikuatkan dengan suatu notaris. Nah, contoh dari kasus Intan tadi itu tuh ada contoh suatu perikatan. Kenapa bisa dibilang suatu perikatan? Karena disitu terjelas banget ada kata-kata kesepakatan dan juga objeknya itu jelas. Objeknya itu adalah miliknya, yaitu adalah rumah miliknya, dan dikuat juga dengan adanya notaris. Jadi itu kesepakatan itu timbul karena adanya kayak objek yang jelas, terus juga ada kata-kata kesepakatan, dan juga umur mereka itu udah mencukupi, seperti ya udah 18 tahun ke atas gitu, itu bisa dianggap kesepakatan. Contoh kasus Intan itu adalah perjanjian yang melahirkan sebuah kesepakatan. Contoh kasus kedua tentang perjanjian yang bukan perikatan, yaitu ada Yunita. Dia seorang janda berusia 47 tahun. Dia mempunyai tanah seluas 2 hektar dan dia terpaksa menyerahkan tanah tersebut ke Joseph. Joseph itu tidak mengganti rugi sebagaimana mestinya untuk dibangun sebuah mall. Kenapa contoh kasus Yunita itu adalah perjanjian yang bukan kesepakatan? Karena si Yunita ini terpaksa menyerahkan tanahnya itu ke Yosef. Karena sebuah kesepakatan itu tidak ada yang namanya terpaksa. Jadi kasus Yunita itu adalah perjanjian yang bukan kesepakatan. Cara sepintas yang kasus 1 sama kedua itu sama, yaitu kayak perjanjian gitu. Tapi secara hukum tidak semua janji itu dikategorikan sebagai perikatan. Janji yang dapat dikategorikan sebagai perikatan itu yang dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Syarat-syaratnya itu adalah, syarat itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat subjektif itu ada 2. Yang pertama itu adalah harus adanya kesepakatan, tidak boleh ada unsur pemaksaan maupun terpaksa. Yang kedua itu adalah kecakapan dalam melakukan tindakan hukum. Contoh kayak umurnya udah 21 tahun ke atas nih, dan juga dia tuh akalnya tuh sehat akal gitu. Yang selanjutnya adalah syarat objektif. Itu tuh ada yang pertama, objeknya tuh harus jelas. Yang kedua itu kausalnya itu halal ataupun yang tidak melanggar undang-undang dasar. Hal ini karena secara hukum hanya perjanjian yang memenuhi kategori tersebut yang dapat melahirkan sebuah prestasi. Prestasi adalah istilah hukum untuk menyebutkan segala sesuatu yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Secara hukum, adanya prestasi memberikan hak bagi satu pihak dan memberikan kewajiban bagi pihak lainnya atas apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian perikatan. Selanjutnya adalah sumber-sumber perikatan. Yang pertama adalah perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dan hanya undang-undang saja. Contohnya adalah pasal 1365 KUHP.
Selanjutnya adalah perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Perikatan ini lahir karena adanya perjanjian atau persetujuan antara dua belah pihak yang telah memenuhi syarat-syarat yang sah dan yang akan melahirkan sebuah prestasi. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam perjanjian. Yang pertama adalah wan prestasi atau ingkar janji. Wan prestasi adalah bentuk pengingkaran prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Adapun macam-macam wan prestasi sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak mau memenuhi prestasinya sama sekali. Contohnya nih ya, ada nih orang disuruh bikin skripsi tapi itu nggak dikerjakan. Jadi dia nggak menyerahkan skripsi itu kepada pemesan. Nah itu berarti orang ini tidak mau memenuhi prestasinya itu sama sekali. Selanjutnya adalah terlambat memenuhi prestasi. Contohnya tuh misalnya nih ya, si A disuruh ngebuat jaket. Dia itu dikasih waktu sama si B itu 10 hari. Nah, tapi si A ini ngaret. Dia tuh ngerjainnya mencapai 20 hari. Nah, itu tuh sama dengan dia tuh terlambat dalam memenuhi prestasinya, dalam mengerjakan yang udah harinya ditentukan sekian, dia malah ngelebih hari, dan itu namanya terlambat dalam memenuhi prestasi. Selanjutnya adalah memenuhi prestasi secara tidak baik. Contohnya nih, misalnya kita pesan ikan sama orang. Biasanya kan ikan tuh yang dipesan tuh yang segar-segar supaya enak dimakan dan juga kayak aromanya tuh lebih segar gitu. Tapi yang dikasih kita nih ikannya tuh kayak ikan yang gak segar, malah kayak ikan yang udah berhari-hari dijual, tapi itu nggak dibeli sama orang, disimpan lagi, itu yang dikasih ke kita. Itu namanya memenuhi prestasi tapi tidak dengan cara baik. Selanjutnya adalah overmuch atau keadaan memaksa. Menurut R. Setiawan SH, dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan Keadaan Memaksa, yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi, debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko karena ia tidak dapat menduganya pada waktu persetujuan itu dibuat. Selanjutnya adalah somasi atau peringatan, biasanya juga disebut surat peringatan. Bila debitur tidak bisa memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya, maka dia akan mendapatkan suatu penetapan lalai yang disebut somasi. Somasi dilakukan 2 kali berturut-turut setiap kali selama 14 hari. Jika somasi dikirim 2 kali berturut-turut, tetapi debitur tidak memenuhi prestasinya, maka debitur bisa dibilang lalai. Selanjutnya adalah ganti rugi. Kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur yang melakukan ingkar janji. Ganti rugi ini bisa berupa 1. Ganti rugi atas biaya, kedua ganti rugi atas kerusakan, dan yang terakhir ketiga adalah ganti rugi atas bunga. Ganti rugi ini adalah untuk membatasi tuntutan ganti rugi dari kreditur. Selanjutnya adalah resiko atau kewajiban. Resiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Selanjutnya adalah macam-macam perikatan, dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah perikatan bersyarat, dibagi menjadi 2, yaitu perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Perikatan dengan syarat tangguh adalah perikatan yang terjadi atau tidaknya ditangguhkan hingga terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya adalah perikatan dengan syarat batal, adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat berakhir dengan terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua adalah perikatan dengan ketepatan waktu. Perikatan ini menghendaki agar lamanya waktu ditentukan atau pelaksanaannya ditangguhkan. Selanjutnya adalah perikatan alternatif. Perikatan ini pemenuhan prestasinya dapat dipilih oleh debitur dari berbagai alternatif yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian. Yang keempat adalah perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan ini, salah satu pihak yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dapat dituntut untuk memberikan suatu prestasi secara penuh. Yang kelima adalah perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Perikatan ini adalah perikatan yang dapat dibagi tetapi tidak mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Yang keenam adalah perikatan dengan ancaman hukum. Perikatan ini disertai dengan ancaman hukum yang merupakan jaminan bagi pelaksanaan perikatan tersebut jika debitur tidak memenuhi prestasinya.
Ketujuh adalah perikatan yang lahir dari undang-undang. Sesuai namanya, perikatan itu lahir karena undang-undang dan lahir karena adanya perjanjian atau persetujuan. Contohnya adalah pasal 1356 KUHP. Yang terakhir, yang kedelapan adalah perikatan yang murni atau bersahaja. Selanjutnya adalah kita masuk ke perjanjian. Adapun macam-macam perjanjian itu dibagi menjadi tiga. Pertama adalah perjanjian untuk memberikan sesuatu, yang kedua adalah perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu, yang ketiga adalah perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur perjanjian bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah asentialia, yaitu adalah harus adanya harga dalam perjanjian. Contohnya adalah kayak perjanjian jual beli, itu harus ada harganya. Kedua adalah naturalia, itu adalah harus adanya jaminan dari perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang. Ketiganya adalah accidentalia, yaitu adalah perjanjian yang tambahkan oleh pihak lain karena tidak adanya dalam peraturan undang-undang. Selanjutnya adalah asas-asas dalam perjanjian. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, pasal 1338 KUH Perdata. Yang kedua adalah asas konsensualisme. Selanjutnya adalah akibat-akibat perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian ini terdapat di pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para yang membuatnya. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak kecuali kedua belah pihaknya sepakat untuk menarik atau di undang-undang ditetapkan demikian. Yang ketiga adalah kreditur bisa mengajukan action foliana, yaitu pembatalan perbuatan kreditur dengan pihak ketiga. Selanjutnya adalah hapusnya perjanjian. Ada beberapa cara hapusnya perjanjian. Yang pertama, ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak. Misalnya, penyewa dan yang menyewakan bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa yang akan berakhir selama 2 tahun. Yang kedua, ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan ditentukan paling lama 5 tahun. Yang ketiga, ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Misalnya, dalam perjanjian kerja ditentukan bahwa jika buruh meninggal dunia, perjanjian menjadi hapus. Yang keempat, pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan baik oleh salah satu atau dua belah pihak. Misalnya, bagi penyewa maupun yang menyewakan dalam sewa-menyewa, orang menyatakan untuk mengakhiri perjanjian sewanya. Yang kelima, ditentukan oleh putusan hakim. Dalam hal ini, hakimlah yang menentukan berakhirnya perjanjian antara para pihak. Yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai. Misalnya, dalam perjanjian jual beli salah satu pihak telah mendapat uang dan pihak lain telah mendapat barang, maka perjanjian akan berakhir. Yang ketujuh, dengan persetujuan para pihak. Dalam hal ini, pihak masing-masing setuju untuk saling menghentikan perjanjiannya. Misalnya, perjanjian pinjam pakai berakhir karena pihak yang meminjam mengembalikan barangnya. Selanjutnya adalah perjanjian-perjanjian khusus. Pengertian perjanjian-perjanjian khusus. Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ciri khas dan memiliki pengaturan secara khusus, dan mana syarat-syarat khusus tersebut tidak terdapat dalam perjanjian lain pada umumnya. Perjanjian-perjanjian khusus diatur dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata yang terdiri dari 1. Perjanjian jual beli. Jual beli merupakan perjanjian yang terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang selalu disepakati. Selanjutnya adalah sewa-menyewa. Dalam artian sewa-menyewa menurut saya sendiri, sewa-menyewa itu semisalnya nih kita punya kayak untuk penyewaan mobil. Nah, ada orang mau nyewa tapi dalam batas waktu tertentu. Jadi penyewaan ini tuh ada batas waktunya. Semisalnya saya nyewa mobil ke Balikpapan untuk pulang pergi. Nah, batas waktunya cuma pulang pergi, nggak bisa nginap kayak gitu. Itu namanya sewa menyewa menurut saya. Selanjutnya adalah resiko dalam sewa menyewa. Resiko dalam sewa menyewa dipikul oleh orang yang menyewakan. Ini tersirat dari pasal 1553 KUH Perdata yang berbunyi, jika selama waktu sewa barang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Selanjutnya adalah sewa beli.
Pada dasarnya, perjanjian sewa-beli tidak ada pengaturannya dalam KUH Perdata. Akan tetapi, karena adanya asas yang dianut oleh hukum perjanjian di Indonesia, yakni asas konsensualisme, asas ini memberikan ruang bagi para pihak untuk memperjanjikan sesuatu dengan cara yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya, saya akan memberikan tabel perbedaan antara sewa-beli dan leasing. Selanjutnya adalah pinjam-meminjam. Itu adalah salah satu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain. Bisa berupa barang, uang, ataupun surat berharga maupun benda-benda berharga lainnya. Kewajiban peminjam yaitu pertama, orang yang meminjam itu harus mengembalikan barangnya dengan keadaan sama seperti sebelumnya. Dan selanjutnya habis itu kalau misalnya barang itu ada rusak ataupun ada hilang, dia harus bisa mengganti rugi dengan jumlah yang sama dengan harga barang tersebut. Dan untuk kewajiban yang meminjam itu tuh kita tidak boleh meminta kembali barang tersebut kalau waktu peminjaman itu belum selesai atau waktunya itu belum habis yang udah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antara satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain itu menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Selanjutnya, kewajiban-kewajiban penerimaan kuasa. Pertama, melaksanakan kuasa yang diterimanya sampai dibebaskan dari pemberian kuasa tersebut. Kedua, melaksanakan tugas dengan sebutannya dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya adalah penanggungan hutang. Contoh kasusnya misalnya si A ini meminjam uang kepada si B. Nah, si B ini minta jaminan berupa rumah. Tapi si B ini juga khawatir A ini nggak bisa ngebayar karena dia juga punya utang kepada si C sama si D. Kemudian si B ini minta orang untuk bisa menjamin bisa ngebayar utang tersebut. Nah, makanya si A ini minta orang tuanya menjadi jaminan agar bisa ngebayar utangnya nanti gitu. Untuk pengertian penanggungan hutang sendiri itu adalah menurut saya pribadi itu tuh kayak ada orang ketiga yang bisa ikut serta dalam utang mengutang antara pihak satu dengan pihak lainnya, jadi ada orang ketiga di antara mereka. Selanjutnya adalah akibat dari penanggungan hutang tersebut. Yang pertama adalah penanggung utang telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda si berutang. Jangan bosan untuk ngepantengin terus channel saya karena bakalan bermanfaat untuk kedepannya juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian karena video kita ini bakal bermanfaat buat semua orang. Oke, see you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.